Hari ini pembacaan firman Tuhan saya ambil dari Kejadian 22. Kejadian 22, pasal 22, judulnya adalah kepercayaan Abraham diuji. Memasuki bulan Maret ini, mohon maaf ya, saya berhenti tadi soalnya saya mendengar suara yang mendengung. Mudah-mudahan Bapak Ibu enggak mendengar ya. Mendengar, oh juga mendengar suara ada dengungan ya. Tapi biarlah kita tetap berdoa dan fokus pada firman Tuhan. Saya enggak tahu itu suara apa tapi oke. Ya oke. Dari luar, oke, ya enggak apa-apa, puji Tuhan ya. Bulan Maret ini gereja kami memberikan sebuah tema tentang the providence of God atau pemeliharaan Tuhan. Nah, minggu ini, minggu awal, minggu pertama, saya ingin membagikan sesuatu tentang bagaimana Tuhan itu memelihara dan menyediakan. Dan saya ambil ini dari sebuah ayat atau satu pasal yang Bapak Ibu udah sangat sering mendengar. Bagaimana Abraham itu menyerahkan anaknya Ishak. Tapi saya mau bacakan ayatnya enggak semua karena Bapak Ibu kebanyakan udah tahu kisah itu. Tapi saya bacakan mulai dari ayat 7 yang berbunyi demikian. Kejadian 22 ayat 7. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya. Bapa, sahut Abraham, ya anakku, bertanyalah ia. Ishak itu tanya, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham, sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya dan yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Berbahagialah setiap kita yang mendengar perkataan firman Tuhan dan mempercayai dan melakukannya. Amin. Saya percaya enggak kebetulan kalau saya katakan Tuhan itu memelihara, Tuhan menyediakan. Saya mengambil contoh dari Abraham. Bisa bayangkan seorang bapak yang berumur 100 tahun, ya kan? Saya anggap Abraham itu berumur 100 tahun waktu dia sudah punya Ishak. Dan Ishak itu bukanlah seorang anak kecil yang enggak tahu apa-apa. Sehingga kalau diajak pergi itu ya nurut aja. Mungkin kita berpikir Ishak gak ngerti kalau dia akan dipersembahkan ya. Tapi Ishak mengerti. Karena menurut perhitungan atau perakiraan Ishak itu umurnya sekitar 20-an. Benar ya Pastor Hari? 20 sampai gak ada tepatnya tapi bukan anak-anak. Makanya dia bisa bertanya, ini
mau kemana? Ya mau ke atas, mau menyembah Tuhan. Tapi Ishak tahu ini mau ngorbanin sesuatu karena udah ada kayu, udah siap semuanya, sehingga anaknya ini tanya. Anak itu kalau udah besar nanya, ya nggak usah zaman dahulu, sekarang anak 20, umur 20 akan tanya, mana ini binatang korban bakarannya. Kalau saya jadi Bapak Abraham, saya bisa kaget, bingung mau jawab apa, karena tidak bisa bohong, ya. Abraham tidak mengatakan kamu korbannya, enggak. Meskipun Abraham tahu anaknya yang akan menjadi korban. Yang menjadi contoh di sini adalah bagaimana teladan dari Abraham itu yang bisa begitu percaya. Kalau Tuhan punya rencana, karena udah tunggu anak sampai 9, sampai udah tua baru punya anak. Dan anak yang dijanjikan itu firman Tuhan katakan Tuhan akan memberikan engkau keturunan banyak. Ya, banyaknya seperti pasir di lautan dan bintang di langit, banyak. Tapi boro-boro banyak, satu aja susah. Sehingga Abraham pun sempat tergelincir, sempat jatuh. Jatuh maksudnya untuk mengikuti kehendak dia yang mungkin motifnya baik untuk membantu Tuhan supaya nubuatan janji Tuhan terjadi, yaitu supaya anaknya itu hadir, supaya ada keturunan. Sehingga dia dengan keputusannya, dengan dorongan dari istrinya, maka dia benar-benar bersetubuh dengan Hagar dan lahirlah anak yang namanya Ismail. Tapi bukan itu sebetulnya rencana Tuhan. Tuhan bilang melalui engkau aku akan memberkati engkau, keturunanmu banyak. Tapi sempat tergelincir, saya katakan bukankah manusia itu manusiawi untuk jatuh dan ragu, tidak percaya dan hilang fokusnya sehingga seakan-akan ini janji Tuhan gak datang-datang, sehingga aku Abraham yang mengatakan aku mesti mengusahakan dan istrinya mendukung nih, ayo kamu kawinin aja supaya dapat keturunan. Nah itu bukanlah kehendak Tuhan. Tapi singkat kata rencana Tuhan ya dan amin. Sehingga akhirnya di masa tuanya lahirlah Ishak. Nah kalau sudah sampai sejauh ini saya percaya iman Abraham sudah mulai bertumbuh. Oh ya, ternyata betul rencana Tuhan. Tuhan yang mengatakan, Tuhan yang akan menepati. Tuhan berjanji, Tuhan juga akan membuka jalan. Meskipun gak mungkin untuk seorang kakek umur sudah tua uzur begitu mempunyai seorang keturunan. Tapi akhirnya Abram dan Sarah mempunyai keturunan. Tapi keteladanan dari Abraham adalah waktu Tuhan menguji. Tuhan menguji karena judulnya aja Tuhan menguji. Tuhan menguji Abraham, itu ada sesuatu hal yang membuat saya juga merenungkan. Kok Abraham begitu taat ya waktu disuruh ayo kamu naik ke gunung untuk mempersembahkan anakmu. Dia tidak menunda-nunda, tidak ada perkataan di dalam Alkitab yang mengatakan dia tawar-menawar, tapi dia tetap melakukan. Dia tetap melakukan. Singkat ceritanya, akhirnya benar. Dia punya iman percaya. Dia katakan waktu dia pergi membawa bahan-bahan kayu itu, dan saya katakan Ishak yang bukan anak kecil, pasti dalam perjalanannya sebagai remaja anak muda umur 20 juga bertanya-tanya. Tapi ini juga ada ketaatan dari seorang anak. Jangan pikir cuman Abraham yang taat ya. Tapi ini luar biasa, Abraham bisa mendidik anaknya untuk juga percaya. Kalau papa ngomong begini, nurut. Karena papa mengikuti kehendak Tuhan.
Wah, itu suatu parenting yang luar biasa ya, sehingga Ishak itu akhirnya nurut. Saya membayangkan pasti ada di dalam pikiran Ishak, ini siapa ini ya Tuhan, papa bilang nanti Tuhan sediakan, siapa ya? Tapi dia juga bisa menebak, jangan-jangan saya. Abraham juga tahu bahwa sebentar lagi aku akan kehilangan anakku. Ini perjalanan itu 3 hari Bapak Ibu, 3 hari sampai tiba di lokasi. Dan akhirnya singkat cerita Abraham menyalakan api, semuanya siap. Dan Bapak Ibu kan tahu dari cerita bahwa sebetulnya Ishak juga sudah terikat. Bukannya Ishak sudah disiapkan. Dan tidak ada perkataan Ishak meronta, Ishak nanya-nanya kenapa lagi, katanya Ishak tidak menagih janji kepada papanya. Katanya papa tadi ada yang mau dikorbankan. Ishak diam, Ishak taat, Ishak mendukung akan papanya karena dia percaya kepada papanya. Abraham juga begitu percaya kepada janji Tuhan yang di awal waktu dia belum punya keturunan. Dan dia belajar dari kesalahan. Waktu dia mengusahakan dengan kekuatan, dengan pikirannya sendiri, akhirnya dapat anak tapi bukan kehendak Tuhan. Dia belajar dan dia tetap melakukan seperti apa yang tadi lagu-lagu yang kita nyanyikan. Kalau ku hidup bagi Tuhan. Abraham hidup bagi Tuhan. Jadi kalau Tuhan bilang ya udah minta Ishak, tapi saya percaya kalau Tuhan berjanji keturunanku akan seperti pasir banyaknya dan bintang di langit. Berarti kalau melalui Ishak ini mestinya akan terjadi multiplikasi. Tapi kalau Ishak gak ada, pasti Tuhan pakai cara lain. Dan Abraham tahu, punya iman. Tuhan sanggup menyediakan, Tuhan sanggup membangkitkan. Kalau dulu Tuhan menyediakan melalui seorang yang sudah lanjut usia, tapi Abraham juga percaya dalam hatinya. Melihat dengan mata iman, gak pakai perasaan. Saya percaya 3 hari perjalanan itu perasaan Abraham sama dengan perasaan saudara dan saya. Ada khawatir, ada takut, ada bingung, ada banyak pertanyaan, ada banyak kekecewaan, ada banyak ketakutan, pasti ada. Cuman Abraham berhasil menguasai akan jiwanya untuk tidak berkata-kata dan tidak melakukan sesuatu yang berlawanan dengan apa yang dia imani. Kadang-kadang apa yang kita lihat di mata jasmani itu enggak cocok, berlawanan dengan apa yang Tuhan janjikan. Makanya firman Tuhan katakan setelah benar-benar Abraham menarik pisaunya siap untuk menikam, disitulah malaikat Tuhan berkata, Abraham. Itu Abraham, dan Abraham mengatakan, ya inilah aku. Lalu Abraham menoleh, ternyata ada binatang yang sudah disediakan. Enggak kebetulan binatang itu tersangkut di semak-semak. Enggak kebetulan, karena apa? Tuhan sudah sediakan. Tetapi sebelumnya itu enggak kelihatan ada penyertaan dan pemeliharaan dan penyediaan Tuhan. Enggak kelihatan, ya. Enggak kelihatan kalau Tuhan menyediakan. Tapi saat Abraham taat, dia melihat akhirnya, oh ya benar. Oleh sebab itu di ayat 14 dikatakan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang orang-orang itu menyediakan, mengatakan atau menyebut tempat itu di atas gunung Tuhan akan disediakan.
Di dalam terjemahan bahasa King James yang lebih mirip dengan bahasa aslinya, itu terjemahannya gini, dikatakan bahwa sekarang orang-orang menyebut nama itu di atas gunung Tuhan akan terlihat penyediaan Tuhan. Akan terlihat penyediaan Tuhan. Karena sebetulnya Tuhan sudah menyediakan, tapi belum terlihat. Belum terlihat oleh mata kita. Belum terlihat oleh mata Abraham. Belum terlihat oleh Ishak. Karena kalau Ishak lihat kan bisa bilang itu ada. No, tapi Ishak belum melihat. Abraham belum melihat. Tapi setelah itu mereka melihat. Di situ dikatakan Jehovah Jireh, yang sering kita sebut Tuhan menyediakan. Itu nama dari karakter Tuhan. Tuhan itu menyediakan. Tuhan selalu menyediakan. Dan Abraham melihat penyediaan Tuhan. Itu setelah dia taat. Nah, bukankah hari ini memang benar apa yang kita baca ini sebetulnya berbicara juga tentang datangnya Sang Juru Selamat Tuhan Yesus Kristus, di mana Ishak dikorbankan, tapi Tuhan Yesus juga udah datang untuk dikorbankan supaya bisa menebus kita, supaya kita semua menjadi anak Tuhan yang menerima janji Tuhan. Salah satu janjinya adalah Tuhan menyediakan, Tuhan menyertai. Saya nggak tahu apakah di sini Bapak Ibu sedang bergumul dengan sesuatu, karena ada yang merasa saya membutuhkan sesuatu, tapi saya belum melihat Tuhan menyediakan. Saya katakan kalau Tuhan menguji Abraham, saya mau katakan Tuhan menguji setiap hati anak-anaknya. Amin. Seringkali ini yang kita nggak suka, masa Tuhan mengasihi kok Tuhan menguji. Tuhan tidak mencobai, enggak. Tapi Tuhan menguji, karena apa? Di saat ada ujian itu terlihat motivasi hati kita, sungguh-sungguh terlihat. Disinilah saya mau katakan Bapak Ibu sekalian, kalau hari ini Bapak Ibu ada di tempat ini, saya mau katakan kasih setia Tuhan, kemurahan Tuhan, lebih dari cukup, lebih dari hidup. Penyertaannya luar biasa, penyediaannya luar biasa. Tapi kok kita nggak ngerasakan? Kok kita malah menjadi orang yang merasa, Tuhan, kenapa aku tidak mengalami apa yang Abraham alami? Sekali lagi, ayo kita menguji hati kita. Sebetulnya tidak usah Tuhan menguji. Tuhan sudah menyediakan, tapi kita belum melihat penyediaannya. Sekarang kita menguji hati kita. Kita perlu menguji hati kita. Kenapa kita perlu menguji? Karena seringkali anak-anak Tuhan itu hidup lupa dengan janji yang Tuhan berikan. Kalau Abraham, kenapa dia bisa fokus? Bisa begitu kalau waktu Tuhan minta, ayo naik ke atas gunung. Dia kok bisa fokus? Iya, nurut. Karena apa? Dia tetap percaya dan tetap fokus. Hatinya, fokusnya udah bukan pada kebutuhannya. Fokusnya pada Tuhan. Saya mau katakan ini tipis sekali antara kita sebagai anak Tuhan. Itu fokus pada kebutuhan kita dan fokus kepada Tuhan itu gak kelihatan. Gak kelihatan dari luar. Kita bisa menjadi anak Tuhan yang ke gereja, yang rajin, yang melayani. Tapi fokus kita bisa salah. Karena apa? Tuhan adalah Tuhan yang mau memberkati. Tapi kalau kita fokusnya hanya pada kebutuhan diri kita sendiri, gak salah, memang kita punya kebutuhan. Tapi kalau fokus kita hanya kepada kebutuhan, ya maka tendensi kita akan menimbun. Makanya seringkali banyak orang belum menerima berkat Tuhan karena Tuhan juga enggak Tuhan tahu, Tuhan melihat, Tuhan sudah mengetahui kondisi hati manusia. Tapi seringkali kita yang mesti menguji. Seringkali hati kita
Fokusnya hanya pada kebutuhanku. Aku butuh ini untuk aku, untuk anakku, untuk orang tuaku. Enggak salah manusia hidup memang ada kebutuhan. Tapi kalau kita fokusnya hanya kepada kebutuhan, maka tendensinya kita akan mengejar harta dan menimbun karena motivasinya adalah takut kurang. Betul kita perlu bertanggung jawab, hidup ini butuh biaya, butuh banyak biaya. Menyekolahkan anak, membiayai orang sakit, membayar pajak, sebentar lagi ya waktunya membayar pajak, membayar PBB, membayar bensin, membayar air, membayar listrik. Belanja, ibu-ibu harus belanja, harga naik gak pernah turun gitu. Mana krisis ya. Jadi kalau kita fokusnya kepada kebutuhan aja, ini sudah melangkah keluar, maka Tuhan yang baik itu juga gak mau kita akhirnya menjadi serakah. Tapi kalau kita fokusnya itu pada Tuhan, Tuhan memberkati. Kenapa? Karena Tuhan mau memberkati engkau lebih, supaya engkau bukan menjadi serakah, engkau diberkati supaya engkau bisa memberkati. Engkau diberkati supaya engkau bisa menabur, engkau diberkati dengan benih supaya engkau bisa menanam benih dan menabur akhirnya menuai dan memberkati. Engkau kalau fokusnya pada kebutuhan banyak khawatirnya. Saya tahu manusia punya dan harus ada tanggung jawab kepada kebutuhan. Tapi kalau fokusmu kepada kebutuhan, akan banyak kekhawatiran, ketakutan. Akan banyak memikirkan ke diri sendiri dan akhirnya takut ini bukan akan masa ini aja. Nanti ke depan gimana, nanti tahun ini tahun krisis, nanti tahun depan gimana. Jadi akhirnya fokusnya udah pada kebutuhan. Tapi saya percaya kalau Abraham bisa fokusnya kepada kalau Tuhan menjanjikan aku, anak dan keturunanku akan seperti pasir di lautan dan bintang di langit, maka ini pun benih yang sudah Tuhan berikan ini, satu anak ini, aku percaya sepenuhnya. Aku enggak fokus akan kebutuhanku, akan anak. Aku enggak fokus lagi kepada apa kata orang, katanya anakmu akan seperti, enggak takut apa kata orang. Kadang-kadang kita itu wah benar-benar merengek-rengek kepada Tuhan. Tuhan kalau enggak ntar namamu enggak dipermuliakan. Kita memakai nama Tuhan supaya Tuhan berkati aku supaya aku enggak malu. Biarlah sebetulnya itu fokusnya pada diri sendiri karena aku malu. Sekali lagi, biarlah kita tetap percaya seperti Abraham. Saya percaya Abraham itu juga menerima janji yang menjadi visinya, janji di mana keturunanmu akan seperti pasir banyaknya, bintang di lautan, bintang di langit banyaknya. Itu menjadikan satu pendorong, satu visi. Itu yang menjadikan satu kekuatan dasar, itu janji Tuhan. Nah hari ini saya percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang menyertai dan menyediakan. Dan beberapa firman Tuhan sudah tertulis untuk saudara dan saya. Bagi Abraham janjinya adalah keturunannya akan banyak. Bagi Bapak Ibu saya percaya janji Tuhan untuk Bapak Ibu belum tentu keturunannya banyak seperti Abraham. Anak 1, 2, 3, 4 udah cukup merepotkan, udah gak sanggup kita. Tapi ada janji, waktu Bapak Ibu diberikan anak, diberikan istri sebagai pendamping, diberikan suami sebagai kepala keluarga. Tuhan mempunyai visi untuk pasangan suami istri. Tuhan memberikan janji. Tuhan memberikan janji kepada seorang anak juga. Untuk engkau bertumbuh menjadi seorang pelajar, akan tumbuh menjadi seorang yang berguna bagi bangsa dan negara. Tuhan juga memberikan janji kepada setiap orang di sini yang mungkin udah lansia. Ya tadi ada undangan,
Kenapa undangan untuk 50 tahun ke atas ada acara khusus? Karena kita mau memberitakan firman untuk menguatkan para ibu bapak yang sudah berumur bahwa engkau bukan atau bukan kumpulan orang yang sudah ditinggalkan, yang sudah tidak berguna karena sudah tua. No, saya mau katakan, kita mau menguatkan bapak ibu yang sudah berumur bahwa Tuhan punya rencana. Kalau Tuhan punya rencana, Tuhan akan membuat jalan supaya rencananya itu terjadi. Dan kalau mau Tuhan merencanakan, Tuhan juga sudah buat rencana plus penyediaan. Penyediaannya itu tersedia melalui janji firman Tuhan. Benar bagi Bapak Ibu yang sudah lansia di sini. Firman Tuhan katakan, anak cucumu perkasa di bumi. Jangan khawatir. Mungkin ada yang merasa, enggak mungkin. No, doakan. Doakan anak-anakmu, doakan cucu-cucumu. Ya, mereka akan diberkati dengan doa seorang yang benar beriman. Engkau belum melihat, tapi Tuhan telah menyediakan. Kita belajar untuk akhirnya kita melihat dengan mata iman. Bukankah kita ini menjadi anak-anak Tuhan yang jangan berjalan dengan mata aja. Kalau yang dilihat ini kita lihat tidak akan kuat iman kita. Tapi kita hidup oleh iman. Kita hidup bukan dengan apa yang kita lihat. Yang dilihat bisa gak cocok tapi kita tetap percaya. Setiap janji firman Tuhan itu ya dan amin. Jadi saya cuma mau beberapa firman Tuhan, beberapa janji firman Tuhan yang Bapak Ibu bisa cari nanti bahwa Tuhan berjanji akan menyertai. Firman Tuhan katakan Tuhan berjanji akan memelihara engkau. Filipi 4 ayat 19 dikatakan Tuhan itu akan menyediakan, memberkati engkau sesuai dengan kebutuhan, kekayaan. Kamu ada kebutuhan, burung di langit, di udara aja dia pelihara. Bunga di taman dia hiasi, apalagi kita. Baca ayat-ayat firman Tuhan, pegang itu, jadikan itu satu janji yang oke Tuhan. Kalau aku mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya, bukan sebagian, semuanya akan ditambahkan bagimu. Semuanya, berarti termasuk apa yang kita harus makan, apa yang harus kita bayar, apa yang jadi tanggung jawab kita untuk mencukupi keluarga. Semuanya itu janji firman Tuhan. Bapak Ibu baca, cari, baca ayat-ayat, pegang, simpan di hati. Firman Tuhan juga menjanjikan kalau engkau selama ini terasa terbeban karena mungkin dikejar-kejar oleh sesuatu yang membebani engkau. Yang saya tahu pasti kalau kehendak Tuhan itu pasti Tuhan menyediakan. Tapi waktu Abraham itu melangkah salah, itu dia dikejar-kejar oleh masalah. Ya, Abraham bukan orang yang sempurna, dia pun dikejar-kejar oleh ketakutan. Pernah Abraham ketakutan karena waktu dia masuk ke dalam satu tempat, istrinya yang disuruh berbohong, kamu jangan ngaku istri, yang ngaku saudara, soalnya istrinya begitu cantik. Jadi Abraham juga pernah tergoda, ya, karena dia tergelincir maka banyak masalah. Tapi firman Tuhan katakan bagi engkau hari ini yang menghadapi masalah, Tuhan juga memberikan janji penyediaan. Mungkin penyediaannya bukan masalahmu yang selesai, karena ada segala sesuatu yang engkau tabur, ada konsekuensinya. Kalau itu membebanimu, Tuhan menjanjikan dia akan memberikan satu istirahat, beban yang ringan. Jadi harusnya apa yang mungkin kesalahan kita yang menjadi konsekuensi itu menjadi beban yang memberatkan, Tuhan katakan serahkan semua kepadaku. Karena Tuhan akan memberikan beban atau kuk yang ringan. Berarti tetap harus menjalani konsekuensi. Tetapi Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan hikmat
agar engkau bisa menjalaninya, bisa mengalahkannya, bisa melakukannya dan tetap fokus kepada Tuhan. Sehingga kita bisa berkata sama seperti Abraham katakan, di tempat ini Tuhan menyediakan. Hari ini Tuhan juga mungkin mau mengambil Ishak-Ishakmu, meminta. Saya nggak tahu apa itu, tapi ini yang sesuatu yang engkau sudah berharap atau engkau gandolin, yang ini yang merupakan sesuatu yang berat kalau engkau lepaskan, tapi engkau perlu lepaskan. Ini hal yang engkau kasihi, engkau cintai, tapi engkau perlu mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Tapi hal ini yang memberatmu untuk melepaskan, saya nggak tahu itu apa. Apakah itu harta, takhta, atau juga sesuatu hal yang tidak berkenan yang perlu engkau segera lepaskan juga bisa. Ya, yang merusak dirimu, yang merusak keluargamu, lepaskan itu. Dan lihatlah penyertaan Tuhan, penyediaan Tuhan, Jehovah Jireh. Maka engkau akan melihat ternyata Tuhan sudah sediakan yang terbaik. Tuhan sudah sediakan di mana engkau tidak membayangkan terjadi, karena kadang pikiran kita terbatas, tapi pikiran dan jalan keluar Tuhan itu lebih dari apa yang bisa kita pikirkan, tak terbatas. Amin. Mari kita berdoa. Saya undang para musisi bangkit untuk menyiapkan perjamuan kudus. Saya percaya bahwa hari ini Tuhan yang sama yang mencukupi Abraham, Dia juga Tuhan yang akan mencukupi kebutuhan kita semua. Tapi serahkanlah hati kita untuk bisa diuji dan bisa berkata, Tuhan, Engkau segalanya bagiku. Haleluya. Amin. Ya, Bapak Ibu siapkan roti dan anggur perjamuan kita pada pagi hari ini. Firman Tuhan hari ini sangat luar biasa, mengajarkan kepada kita untuk kita memiliki ketaatan seperti Abraham. Ini luar biasa, Bapak Ibu. Penyediaan dari Tuhan itu pasti akan kita terima, amin. Bapak Ibu gak usah khawatir. Tapi hari ini kita belajar bahwa penyediaan Tuhan, Jehovah Jireh itu muncul ketika kita taat. Sama seperti Abraham yang taat sama Tuhan. Yang perlu kita lakukan cuma taat. Apapun yang Tuhan inginkan terjadi dalam hidup kita, taat. Maka penyediaan dari Tuhan pasti akan Tuhan siapkan buat kita. Pergumulan kita seberat apapun, masalah kita seberat apapun, jangan pernah untuk tidak taat kepada Tuhan. Amen. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesatan. Katakan Bapak Ibu. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku,
Terpujilah Kau Tuhanku, mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segala. Bapak Ibu, mari bangkit berdiri Bapak Ibu, sambil kita siapkan tubuh dan darah Tuhan di tangan kita. Katakan, Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau bunuh batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku, mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Bapak Ibu, angkatlah roti lebih tinggi dari kepala kita dengan tangan kanan kita. Kita akan menyiapkan hati kita untuk menerima tubuh dan darah Tuhan. Tubuh Tuhan yang terpecah 2000 tahun yang lalu untuk penyelamatan di dalam kehidupan kita. Sehingga olehnya kita memiliki pengharapan yang luar biasa. Olehnya kita memiliki hidup yang luar biasa. Itu adalah penyediaan terbesar, providensia terbesar di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu kita harus mengambil bagian di dalam sakramen tubuh dan darah Tuhan pada pagi hari ini. Bapak Ibu, dengarkanlah lebih dahulu firman Tuhan pada hari ini. Dan sesudah itu, ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu semuanya, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Tuhan Yesus Kristus? Mari kita makan sama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Kita akan siapkan cawan di tangan kanan kita. Kita angkat lebih tinggi dari kepala kita. Cawan yang olehnya darah Tuhan Yesus tertumpah 2000 tahun yang lalu. Agar dengan darah ini dosa kita dibersihkan, hidup kita dikuduskan, dan kita diperdamaikan kembali dengan Allah. Cawan yang Tuhan tumpahkan 2000 tahun yang lalu dengan darahnya sendiri menjadi sebuah penanda bahwa kita memiliki Allah Tuhan yang sangat mengasihi hidup kita, yang memelihara kita. Kalau tubuhnya sendiri, darahnya sendiri Tuhan sediakan buat kita, apalagi kebutuhan kita sehari-hari, masalah dalam hidup kita. Karena dengan darah ini segala kutuk dipatahkan, segala kekurangan Tuhan berikan tambahan yang luar biasa, dan Tuhan menyediakan dengan cara yang luar biasa. Bahkan segala sakit penyakit Tuhan sembuhkan dengan cara yang luar biasa. Angkat cawan ini lebih tinggi dari kepala kita. Bapak Ibu, dengarkan firman Tuhan lebih dulu. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu semuanya, bukankah cawan perjanjian baru yang atasnya Tuhan sudah berkorban buat kita adalah persekutuan kita dengan darah Tuhan Yesus Kristus? Mari kita minum sama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Yesus, padamu ku berseru,
Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulut ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Katakan, Yesus padamu ku berseru, Yesus padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Bapak Ibu semuanya yang diberkati Tuhan, angkatlah kedua tanganmu, pulanglah, bertumbuhlah dalam damai sejahtera dengan melakukan firman Tuhan yang telah engkau dengar pada hari ini. Maka kasih karunia dari Allah, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus akan menyertai kita semuanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahmu dan memberi engkau damai sejahtera mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Mari semua yang percaya dan diberkati Tuhan berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu kita minggu depan.